Ada kalanya mungkin setiap kita pernah mengalami suatu tantangan atau suatu kendala dan hal itu terjadi di masa yang sudah lampau. Masa lalu seseorang mungkin ada kalanya boleh dinilai itu buruk lah, begitu kelam, tidak sama seperti yang hari ini sedang dijalani dan masa lalu itu kadang-kadang bisa membelenggu kehidupan seseorang, membayang-bayangi seseorang, sehingga sulit untuk melakukan sebuah keputusan, sebuah tindakan baik di hari ini hingga di masa yang akan datang. Ya, masa lalu yang gelap bukan berarti kemudian di hari-hari mendatang seseorang tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Tetapi mari kita menjadikan masa lalu itu sebuah pembelajaran bagi setiap kita. Dan banyak mungkin kalau hari-hari ini Anda memperhatikan adanya orang-orang yang begitu sukses, orang-orang ternama, orang-orang yang sudah begitu terkenal, begitu diwawancarai, ternyata masa lalu mereka ternyata tidak baik-baik saja. Mungkin dulunya itu hidupnya begitu susah, hidupnya bahkan ada yang terlibat dengan tindakan kriminal, melakukan kejahatan, perbuatan yang ilegal. Kemudian pada satu titik ternyata orang ini mengalami pertobatan, kemudian akhirnya melayani Tuhan, kemudian akhirnya menjadi dampak bagi banyak orang, dan dia juga membagikan hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ya, dan itulah yang kita mau pelajari sepanjang waktu ini. Empower to empower. Kita semua dimampukan untuk memampukan. Ya, katakan dimampukan untuk memampukan. Ya, gantian sekarang kita yang sudah dimampukan tentu saja oleh kuasa Roh Kudus, giliran kita juga akan memampukan orang lain juga untuk menemukan sumber kuasa yang sebenarnya, untuk menerima dan mengalami serta mengerjakan kemampuan yang sudah Roh Kudus berikan bagi setiap orang percaya. Amin. Ya, mari kita akan belajar dari tokoh di dalam Alkitab yaitu Rasul Paulus, ya. Yang sebelumnya dia adalah seorang Farisi yang sangat kolot, ngikuti aturan hukum Taurat. Dia bukan orang yang lemah kemudian dia orang yang kemudian dibully gitu ya, dikerjai sama teman-temannya. Tapi justru dia saking kolot yang mentaati hukum Taurat, dia menjadi salah satu tokoh yang sebelum dia bertobat ya, namanya masih Saulus, begitu membenci pengikut-pengikut Yesus Kristus dan juga kepingin menghentikan kalau bisa jangan sampai ada ajaran Tuhan Yesus itu yang berkembang di atas muka bumi ini. Oleh karena itu dia menganiaya murid-muridnya Tuhan Yesus. Masa lalunya namanya Saulus ya. Tetapi kemudian dia mengalami sebuah titik, momen spektakuler, perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang membuatnya akhirnya ini kurang lebih di perjanjian baru. Surat-suratnya Rasul Paulus ini kan cukup dominan ya. Di kisah para rasul juga diceritakan juga tentang kisahnya Saulus yang kemudian berubah namanya menjadi Paulus. Nanti kita akan belajar gimana nih kok dia bisa mengalami hal ini ya. Oke, sekarang kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam kisah para rasul pasal 9 ayat pertama dan seterusnya. Kita akan lihat, kita telusuri kehidupan seorang Saulus ini seperti apa. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang pertama. Judul berikutnya adalah Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ayat 2, dan membawa surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dan kita tahu bersama bahwa yang memanggil dia Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, itu suaranya siapa? Tuhan Yesus. Ya. Padahal waktu itu yang mau dilakukan Saulus, rencananya dia menganiaya siapa coba? Bukan Tuhan Yesusnya, bukan. Yang mau dianiaya murid-muridnya Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang pasang badan
Sekalipun yang dianiaya itu murid-muridnya, ketika Tuhan Yesus menegur Saulus, dia ngomong, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya siapa? Enggak pakai nyebut murid-muridnya, aku. Ya, lanjut ya, ayat yang kelima, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Ya, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tuhan Yesus ngomong dengan terus terang. Ayat 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik, sebuah perjumpaan yang begitu spektakuler. Ada cahaya terang tiba-tiba menyambar dan Saulus itu udah gak bisa lihat apa-apa. Cahaya kemuliaan Yesus yang mengatakan mengapa engkau menganiaya aku. Itu membuat Saulus terpejam, mau buka matanya. Ternyata dia tidak bisa melihat apa-apa. Saudara, kita akan belajar di sini bagaimana agar kita dimampukan, kemudian kita akan memampukan yang lain. Empowered to empower. Belajar dari Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Yang pertama, mari kita belajar untuk meninggalkan bayang-bayang masa lalu. Setiap orang punya masa lalu, saya punya masa lalu, Anda juga punya masa lalu. Dan apakah masa lalu itu masih menghantui Anda sampai sekarang? Masa lalu itu, peristiwa itu apakah masih memenjarakan pikiran Anda, mentalitas Anda sampai saat ini sehingga Anda gak bisa bergerak kemana-mana, mau lakukan apa aja Anda rasanya takut, Anda mau berbuat sesuatu yang baik pun membuat Anda itu merasa gak layak, membuat Anda itu juga merasa pantaskah aku melakukan hal seperti ini sehingga Anda dibatasi dengan semua intimidasi dari masa lalu. Kabar baiknya adalah sama seperti Tuhan Yesus menjumpai Saulus. Saya percaya ketika Anda beribadah di gereja ini, dimuridkan di dalam connect group, peristiwa demi peristiwa sudah Anda lalui. Kok bisa Anda sampai di titik seperti ini? Tuhan Yesus sedang menjumpai Anda, entahkah itu lewat kebenaran firman-Nya, seperti yang saya khotbahkan saat ini, entahkah lewat teman Anda, lewat orang lain, mereka mendoakan Anda, mereka bersaksi kepada Anda, mereka cerita tentang Tuhan Yesus kepada Anda. Itu semata-mata untuk membebaskan Anda dari momen masa lalu itu yang membelenggu hidup Anda. Sehingga ketika Anda itu mau melakukan sesuatu, jangan lagi tergantung pada masa lalumu. Ya mungkin di masa lalumu Anda pernah berbuat salah. Anda pernah berbuat jahat pada orang lain. Anda pernah ngancem orang lain. Anda pernah menipu orang lain. Atau maaf Anda hampir membuat orang lain kehilangan nyawanya. Atau juga maaf demi 1000 maaf saya ngomong sini. Saya gak tahu ada apa enggak nih ya. Anda pernah bunuh orang mungkin. Anda pernah terikat dengan narkoba. Dan Anda ada di posisi ini sekarang. Tidak seorang pun yang tahu masa lalu Anda. Mungkin karena Anda sudah pindah kota, berganti-ganti pekerjaan. Anda kemudian ketemu teman-teman baru. Tidak seorang pun yang sudah mengenali Anda. Siapa yang tahu kalau Anda dulunya buron ternyata. Siapa yang ternyata mengetahui kalau Anda dulunya ternyata adalah kriminal. Tetapi Anda ada di tempat ini. Anda masih dibayang-bayangi masa lalu. Apakah aku masih diterima ya? Tuhan Yesus masih mau menerima Anda. Mari, kalau Anda mau di-empower oleh Roh Kudus, kemudian Anda akan meng-empower, memampukan orang lain, tinggalkan bayang-bayang masa lalu Anda. Karena siapa Anda dan saya bagi Tuhan saat ini dan nanti di masa yang akan datang, di masa depan, lebih penting daripada anggapan orang lain terhadap masa lalu Anda. Yang percaya katakan amin. Masa lalu Anda sudah gak perlu lagi. Tinggalkan itu. Yang penting siapa Anda sekarang di hadapan Tuhan. Dan nanti di masa yang akan datang siapa Anda bagi Tuhan. Itu jauh lebih penting. Tinggalkan masa lalu Anda. Ya, contoh. Ya. Ada seorang wanita di zaman perjanjian lama, Yosua, ketika Yosua hendak menduduki Yeriko. Ini adalah wanita yang
kurang baik. Dia adalah wanita pesundal, pelacur pada waktu itu, namanya Rahab. Ketika Yosua mengirimkan pengintai di kota Yeriko itu, Rahab menyembunyikan 2 pengintai anak buahnya Yosua ini supaya tidak ketahuan orang-orang Yeriko. Dan Rahab dikatakan bahwa dia ini memiliki iman kepada Allah. Dia meninggalkan masa lalunya, dan kalau kita baca di dalam silsilah Yesus Kristus di perjanjian baru di dalam Injil Matius, nama Rahab ini juga dicatat dan memang dipercaya tradisi Yahudi pada waktu itu, kok bisa ini namanya sama. Dan ya, Rahab siapa yang dimaksud? Ya Rahab yang dulunya di zamannya Yosua ini wanita pelacur itu loh. Tetapi dia menyembunyikan 2 pengintai ketika orang Israel kemudian mulai menyerang Yeriko, maka Rahab ini juga ikut diselamatkan. Dan akhirnya menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus. Kita lihat nih Matius pasal 1 ayat 5 dan ayat 6. Dikatakan demikian, Salmon memperanakkan Boas dari siapa namanya? Rahab ya wanita ini. Kemudian Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Ayat 6 lanjut lagi nih ya. Siapa ini? Kayak nama-nama Boas, Rut ya, Obed, Isai, familiar ya. Ayat 6, Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Rahab nikahnya dengan Salmon, punya anak namanya Boas. Boas ketemu sama Rut. Masih ingat kan ada kitab Rut juga kan? Kemudian punya anak namanya Obed. Ya, ini udah buyutnya Daud ini ya. Obed punya anak namanya Isai. Ini kakeknya Daud. Isai punya anak itu 8 cowok, 2 cewek. Salah satunya Daud. Yang kemudian menjadi Raja Israel. Jadi siapa Rahab ini bagi Daud? Ini di atasnya buyut ini ya. Canggah ini. Ya, bahasa Jawa canggah ya. Leluhur saudara-saudara ya. Ini udah leluhurnya Daud. Dan ini udah nenek moyangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika Rahab meninggalkan masa lalunya, dia menerima masa depan baru yang disediakan Allah bagi dia. Dia menjadi salah satu nenek moyangnya Raja Daud hingga Yesus Kristus. Kenapa tidak dimulai dari Anda? Kalau hari ini Anda merasa, ya saya juga mau di-empower Pastor Robert. Saya juga mau nantinya saya meng-empower orang lain. Mana tahu dari keturunan saya, iya ya. Ternyata bisa jadi pelayan Tuhan. Bahkan ternyata bisa jadi hamba Tuhan. Dipakai Tuhan secara luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Di zaman perjanjian baru, ada juga seorang yang bertobat namanya Zakeus, pemungut cukai. Ya kalau sudah namanya istilahnya pemungut cukai yang kerja untuk orang-orang Romawi pada waktu itu, ini sudah profesi yang sudah sangat buruk lah. Sudah image-nya sangat jelek karena cara memungut cukainya itu tidak manusiawi. Dengan cara memeras, pokoknya rakyat yang ditarik itu cukainya, pajaknya harus menderita deh. Diperas habis-habisan berkali-kali lipat. Hanya Zakeus yang pendek ini, demi melihat Tuhan Yesus, dia manjat ke sebuah pohon, lalu dilihat, mana sih yang namanya Yesus itu? Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Dia janji sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku nanti akan kembalikan semua hasil jarahanku, hasil rampasanku, aku kembalikan berkali lipat. Dan aku juga akan nolongin orang-orang miskin, mereka yang membutuhkan. Dia tinggalkan masa lalunya. Saint Agustinus dari Hippo, ya mungkin Anda yang suka belajar teologi, dia teolog terkenal. Masa lalunya kayak apa coba? Saya juga suka baca quote-quote-nya, pernah baca bukunya, ngikutin sejarahnya Saint Agustinus ini. Wih, gak nyangka saya, kata-katanya yang begitu berbobot, kalimat-kalimat yang dia tuliskan menginspirasi banyak teolog, banyak hamba Tuhan, banyak pendeta, sampai hari ini tetap dibahas. Ternyata dia dulunya, masa lalunya, sewaktu dia remaja pernah jatuh di dalam dosa seksual. Hedonisme dan pemberontakan moral. Namun setelah dia bertobat, sungguh-sungguh dia mengalami Yesus secara pribadi. Ya mengalami proses kehidupannya, dia tinggalkan masa lalunya. Yang penting dia tinggalin aja deh masa lalu. Dia kemudian dikenal sebagai uskup gereja di Afrika Utara. Teolog. Dapat gelar orang kudus lagi, Santo, bahasa Inggrisnya Saint Agustinus.
Benar-benar orang yang luar biasa. Siapa Anda di masa lalu? Mungkin Anda dulu pemakai narkoba maksudnya gitu ya. Mungkin sekarang Anda dipanggil Tuhan untuk membuka layanan rehabilitasi. Ada loh orang-orang seperti itu. Saya mengenal seseorang yang dulu masa lalunya selalu terikat dengan ya narkotika, sabu-sabu, obat terlarang semua deh. Hanya dia mengalami Tuhan secara pribadi. Dia buka satu pusat rehabilitasi bagi korban narkoba juga. Puji Tuhan. Atau dulu mungkin Anda pernah punya pernikahan yang gagal. Mungkin Anda yang main curang nih sama pasangan selingkuh gitu ya. Akhirnya cerai. Lalu Anda bertobat, tinggalkan masa lalu Anda. Ya. Kalau Anda sekarang diberkati dengan keluarga yang baru, bangun pernikahan Anda di dalam kekudusan. Belajar untuk membagikan pengalaman Anda. Bukan supaya orang yang Anda bagikan pengalaman Anda itu kemudian ikut rusak seperti Anda dulu baru bertobat. Jangan, tetapi malah nasihatilah pasutri-pasutri yang baru ini loh. Supaya tidak mengalami kegagalan pernikahan juga seperti Anda. Atau mungkin Anda dulunya pernah ya nipu orang lah, jahatin orang. Atau sebaliknya Anda jadi korban ditipu ya. Pernah dilecehkan, pernah difitnah. Mohon maaf saya mungkin ngomong begini. Mungkin Anda pernah menjadi korban pemerkosaan mungkin. Anda dilecehkan secara seksual. Bangkit juga dari keterburukan Anda. Tuhan Yesus mau memakai kehidupan Anda. Mungkin Tuhan memanggil Anda sebagai counselor. Sebagai pembimbing untuk menyintaskan korban-korban yang lain. Mereka pernah mengalami kejahatan, kekasaran, pelecehan seksual. Giliran Anda dipakai dan diurapi Tuhan untuk Anda bisa menjadi berkat buat mereka. Salah satu hamba Tuhan atau pembicara yang cukup ternama namanya Joyce Meyer. Mungkin Anda pernah dengar cerita kesaksian kehidupannya. Bagaimana di masa lalunya dia pernah mengalami pelecehan seksual. Tetapi akhirnya dia meninggalkan bayang-bayang masa lalunya. Dia hidup di dalam Tuhan, diproses sama Tuhan, dipakai Tuhan. Dia menjadi pembicara ternama bukan? Anda pun bisa tinggalkan masa lalu Anda. Amin. Sekali lagi ingat, siapa saya dan Anda bagi Tuhan saat ini dan di masa depan nanti lebih penting daripada anggapan orang terhadap masa lalu kita. Ya, oke. Yang kedua, bagaimana supaya kita empowered, kita dimampukan supaya kita nantinya akan memampukan orang lain. Kisah Rasul pasal 13, mari kita lihat lanjutan dari perjalanannya Saulus yang menjadi Paulus ini. Kisah Rasul 13 ayat pertama dan seterusnya. Kita lihat message apa yang kita bisa pelajari pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia. Ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Siapa yang lagi berkata-kata? Roh Kudus. Dari gereja mula-mula Roh Kudus itu diizinkan bicara dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, dalam kehidupan jemaat. Sampai dicatatkan ini. Sama Lukas yang nuliskan kisah para rasul. Berkatalah Roh Kudus. Suara Roh Kudus sampai hari ini, sampai sekarang. Baik dari zaman dulu gereja mula-mula sampai detik ini. Suara Roh Kudus perlu kita dengarkan. Apa yang dikatakan? Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat 3, maka berpuasa dan berdoalah mereka. Ikut apa kata Roh Kudus. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Lanjut nih, ayat keempat. Perikopnya judulnya adalah Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, katakan sama-sama dengan saya, disuruh Roh Kudus. Ya, saya dan Anda pun sampai hari ini punya tugas disuruh oleh Roh Kudus. Ya, dan tugas kita spesifik masing-masing, satu sama lain bisa berbeda-beda. Tolong jangan disangkali suara itu. Roh Kudus kadang bisa berbicara dari dalam hati kecil kita, kamu mesti gini. Ya. Contohlah yang paling sederhana setiap hari Minggu. Minimal lah pagi hari Anda bangun atau Anda nyaris terbangun, sudah mulai mau sadar, Roh Kudus akan ngomong dan bicara, pergi ke gereja. Roh Kudus akan mengingatkan Anda, beribadahlah, siapkan dirimu, berdoalah gitu loh. Roh Kudus akan ngingetin Anda saudara-saudara, minimal datang beribadah ke gereja gitu loh.
Sekalipun mungkin otak kita, pikiran kita mungkin masih melayang kemana-mana. Hari Minggu mau ngapain ya? Aku mau bangun agak siangan, nanti aku mau pergi mancing lah. Aku mau kumpul sama teman-temanku, aku mau naik sepeda. Aku mau join sama pelari culture gitu ya. Supaya bisa ngejar Pak Ferry, Pak Hadi gitu ya. Nanti bisa ikutan lomba maraton ya. Saudara-saudara, ayo dengarkan dulu suara Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus omongkan ya. Oke, lanjut nih. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ini lebih spesifik lagi, Roh Kudus untuk menyuruh mereka untuk pelayanan. Mungkin lewat connect group Anda, lewat event di gereja ini, Anda diingatkan. Lewat pengumuman ya bisa, lewat khotbah ya bisa, di CG juga waktu CGL Anda memimpin juga Anda diingatkan tuh ayo terlibat ya pelayanan di gereja, ambil bagian. Anda tahu Anda punya kemampuan, Anda punya bakat, Anda punya talenta untuk melayani. Roh Kudus tuh sudah kasih percikan-percikan, ayo kamu bisa itu. Aku sudah kasih kemampuan buat kamu, ayo kamu ya main gitar gitu loh waktu ibadah. Ayo suaramu tuh bagus, kenapa tidak kamu cobalah mulai dari jadi choir, nantinya jadi singer, kedepannya juga bisa jadi worship leader, kenapa tidak? Ayolah kamu nih pinter ngomong loh, kata-kata bahasamu yang kamu sampaikan tuh bikin orang lain tuh gampang mengerti. Kenapa tidak kamu tuh jadi pengajar, yang ngajar, ajarin firman Tuhan tuh loh buat yang gak mengerti. Roh Kudus tuh sudah nyuruh sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita yang berkata, waduh kok aku gak bisa Tuhan, itu bukan aku banget. Jangan Tuhan, aku malu ngomong di depan orang. Ayo saudara, belajarlah untuk kita nurut apa yang Roh Kudus suruhkan. Lanjut dulu ayat yang kelima. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Ayat 6, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bersama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu Sergius Paulus yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Ayat 8, tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, ya. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ayat 9, perhatikan benar ayat 9. Tetapi Saulus juga disebut, nah dari sinilah namanya mulai diganti. Dulu namanya Saulus, dia sudah meninggalkan masa lalunya, sekarang dia pakai nama baru. Oleh karena dia sudah nurut sama Roh Kudus, dikasih tugas sama Roh Kudus, dia pikir ngapain gua pakai nama Saulus, ganti nama aja deh, Paulus. Karena aku sudah ngikutin arahan Roh Kudus, aku dikasih tugas sama Roh Kudus, aku jalanin. Ya, Paulus yang apa dikatakan sini? Penuh dengan Roh Kudus, dia sudah diarahkan oleh Roh Kudus, dia ditugaskan oleh Roh Kudus, dipenuhi lagi oleh Roh Kudus. Saulus yang menjadi Paulus ini sudah di-empower oleh Roh Kudus, empowered by Holy Spirit, dan kemudian dia menggunakan kemampuan itu. Lanjut, menatap Elimas si tukang sihir dan nabi palsu ini, kemudian berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Gantian dong, dulu kan ketika Saulus ketemu dengan Tuhan Yesus, kena sinar terang matanya buta. Nah begitu dia ketemu sama tukang sihir, lu gantian yang buta. Ya, ini relevansi Alkitabiahnya mana nih, pada mikir nih para teolog-teolog di sini kali ya. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, sambil meraba-raba ia harus cari orang untuk menuntun dia dan seterusnya. Saudara-saudara, yang kita pelajari bagian yang kedua, kalau kita mau di-empower untuk meng-empower orang lain, mari bergantunglah pada Roh Kudus. Katakan sama-sama dengan saya, bergantung pada Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memampukan saya dan Anda di dalam kelemahan. Salah satunya kelemahan yang kita sering lakukan adalah jarang berdoa, lupa berdoa, gak tahu caranya berdoa, bukan? Roma pasal 8 ayat 26 akan mengingatkan kita demikian firman Tuhan. Baca sama-sama yuk.
Roma 8 ayat 26, 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Manusia mau Kristen belum Kristen kadang-kadang kita lupa, lemah, gak tahu mau berdoa apa, gak tahu caranya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, mari kita benar-benar mau melibatkan Roh Kudus, bergantung pada Roh Kudus yang mengempower kita. Supaya kita nantinya bisa menjadi berkat mengempower orang lain. Mulailah aktivitas Anda setiap hari dengan berdoa. Lebih baik lagi kalau Anda itu sudah dipenuhi Roh Kudus. Ya, kalau Anda sudah bisa berkata-kata, berdoa di dalam bahasa roh, Bapak Ibu Saudara, ayo gunakan itu dengan sambil kita berbahasa lidah, kita naikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, di dalam doa kita, dan juga bangun manusia roh kita sambil kita menyembah Tuhan, rasakan hadirat Tuhan, lalu kita membaca firman Tuhan, dan apa yang kita baca kita belajar taati. Jangan terburu-buru Anda menutup doa Anda, sudah Anda ngomong segala sesuatu cerita sama Tuhan, mengajukan semua permohonan Anda melepaskan berkat bagi diri Anda sendiri, keluarga Anda, teman-teman Anda. Lalu segera Anda tutup, dalam nama Yesus, amin. Selesailah doaku. Kasih kesempatan untuk Tuhan juga berbicara dalam kehidupan Anda. Itu doa. Karena doa itu dua arah, bukan satu arah. Kita yang ngomong, kita minta Tuhan dengerin kita terus. Tetapi berdoa itu dua arah. Setelah kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, gantian kita tunggu Tuhan mau ngomong apa. Oleh karena itu tadi kita baca firman Tuhan bahwa Roh Kudus menyuruh. Kemudian Roh Kudus memberi tugas. Roh Kudus memenuhi. Nah itu yang perlu kita tangkap di dalam doa kita. Roh Kudus mau nyuruh kita apa? Setelah kita berdoa mungkin Roh Kudus menyuruh kita menemui seseorang. Menyampaikan kepada orang itu tentang kabar baik kalau Tuhan Yesus mengasihi dia. Atau Roh Kudus mengingatkan Anda tentang teman Anda yang sedang di dalam kekurangan. Dibisikin sama Roh Kudus, tahu nggak? Temenmu ini lagi kekurangan makanan. Ya, kamu kirimin beras lah sama dia. Mungkin awalnya kita merasa, yang benar aja, ini suara dari mana, ini tiba-tiba gimana. Gak usah bingung itu dulunya Bapak Ibu Saudara. Belajarlah taat. Ya, toh yang ngomong juga bukan dari handphone Anda tiba-tiba bunyi sendiri. Ting, temenmu butuh makan, kasih dia makan kan. Bukan itu kan. Tetapi muncul aja dari dalam hati sebuah impresi, sepertinya temanku butuh pertolongan. Atau siapapun itu tiba-tiba Anda tergerak untuk mendoakan orang lain. Entah itu Anda kenal atau dia tidak kenal. Ya. Suatu ketika mungkin Anda dibangunkan tengah malam atau menjelang subuh. Tiba-tiba kebangun aja dari tempat tidur. Ya, bukan karena urusan mau ke kamar kecil gitu, bukan. Mana tahu itu juga dorongan Roh Kudus untuk minta Anda berdoa. Berdoa di dalam roh supaya Anda mendengarkan suara Roh Kudus untuk Anda menjadi jawaban doa bagi orang lain. Taati saja Bapak Ibu Saudara. Sekalipun gak masuk akal, berusaha lakukan dalam ketaatan. Karena Roh Kudus akan memampukan saya dan Anda di dalam kelemahan kita. Amin. Mau semuanya dibimbing sama Roh Kudus, mau bergantung pada Roh Kudus? Gitu loh ya. Supaya kita bisa mengempower orang lain. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita di-empower, dimampukan untuk memampukan orang lain. Kita perlu membimbing atau memuridkan dengan sengaja dan konsisten. Ya. Kalau kita sudah tinggalkan masa lalu kita sudah bergantung pada Roh Kudus, iya. Giliran kita udah punya kesadaran, Anda harus cari tahu siapa yang perlu saya bimbing. Siapa yang perlu Anda muridkan. Bisa itu dimulai dari keluarga Anda sendiri, anak Anda sendiri, teman di dalam connect group Anda sendiri, teman di gereja, teman di kantor. Anda coba cari deh doa, tanya sama Tuhan. Tuhan, aku ini juga mau mengempower orang lain bersama denganmu ya Roh Kudus. Siapa ya Tuhan? Tunjukkan pada saya Tuhan. Ya. Tetapi waktu kita membimbing seseorang, jangan cuma asal-asalan, jangan cuma spontanitas atau angin-anginan. Tetapi mari kita belajar
dengan sengaja dan konsisten. Katakan, sengaja dan konsisten. 1, 2, 3. Sengaja itu maksudnya bukan spontanitas. Tetapi direncanakan, didoakan, diagendakan, dijadwalkan, saudara-saudara. Nah, konsisten itu juga artinya gak angin-anginan. Ya, Anda pas ketemu lagi pengen ketemu ya ketemu gitu kan. Habis gitu, enggak lah, bosan lah. Aku gak ada urusan dan waktu lagi sama dia, udahlah gak perlu lah. Jangan. Tetapi rutin itu namanya konsisten. Terus menerus dibangun sampai jadi. Sampai orang yang Anda bimbing, Anda muridkan juga bisa membimbing orang lain juga. Sampai jadi. Nah, Paulus ini juga yang sudah di-empower oleh Roh Kudus, dia juga kemudian meng-empower teman-temannya yang lain, orang lain untuk pelayanan misi. Nah, siapa aja di-empower oleh Paulus? Ya, yang paling terkenal deh anak rohaninya namanya, siapa yang gak tahu, Timotius. Ya. Timotius dianggap sebagai anak didiknya Paulus yang paling setia dan sering diutus oleh Paulus sebagai wakilnya di berbagai gereja, termasuk jemaat di Efesus. Siapa lagi nih? Paulus nulis surat kepada Timotius, iya. Titus yang kedua, Titus rekan kerja terdekatnya Paulus yang dipercaya untuk mengurus gereja di Kreta dan membantu penyelesaian konflik. Contohnya, sering dikaitkan sebagai penerima salah satu surat pengembalaan Paulus. Memang, Silas lagi, pernah ada ceritanya kan, Paulus dan Silas. Rekan perjalanan misinya Paulus yang setelah perpisahnya dengan Barnabas, terutama di dalam perjalanan misi yang edisi kedua nih ya. Siapa lagi? Lukas. Lukas yang nulis ini loh kisah para rasul, menulis Injil Lukas juga. Dia seorang tabib sebetulnya. Tetapi dia menemani perjalanannya Paulus dan dia mencatatkan semua kisah-kisah di mana Roh Kudus bekerja di dalam gereja mula-mula. Pasangan suami istri ada juga Priscilla dan Aquila. Mereka juga punya profesi yang sama dengan Paulus, tukang kemah. Ya. Tukang kemah itu bukan pramuka maksudnya ya, berkemah ke sini, berkemah ke situ, bukan. Bikin tenda, bikin kemah itu loh kerjaannya. Dan juga sama-sama melayani dan memimpin gereja rumah. Ya. Cobalah lihat sebentar nih, Kisah Rasul pasal 18 ceritanya biar tahu siapa ini Priscilla Aquila. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Ya, Kisah Rasul 18 ayat 2. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru saja datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Selain ketemu dengan Priscilla dan Aquila ini juga ketemu dengan orang lain namanya Apolos. Gantian Priscilla Aquila, empower Apolos. Menarik ya. Masih di pasal 18, lihat ayat 24 dan seterusnya. Ya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dengan semangat ia bicara dan teliti ngajar tentang Yesus tapi hanya mengetahui baptisan Yohanes. 26, ini dia titik baliknya. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Setelah baptisan Yohanes, apa berikutnya? Dibimbing, dimentori sampai Apolos menjadi lebih memahami tentang peristiwa penebusan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya kemudian muncul yang namanya kalau kita diskusi dalam bidang teologi namanya apologetika dari kata Apolos ini. Karena dia memang membela iman Kristen secara logis sehingga orang mudah paham, orang mengerti. Siapa lagi nih yang di-empower sama Paulus? Banyak loh kita mau lihatin ya namanya. Yohanes Markus salah satunya. Ya, tadi sudah kita baca di Kisah Rasul pasal 13. Yohanes ikut menyertai perjalanannya Paulus, sekalipun Yohanes ini juga sempat mengundurkan diri gak ikut, tetapi akhirnya ikut lagi. Dibimbing lagi sama
Paulus, dan kemudian menjadi penulis salah satu Injil. Namanya Yohanes, lengkapnya Yohanes Markus. Dan kita baca sekarang dikenal sebagai Injil Markus. Hasil pemuritannya Paulus. Hasil empoweringnya siapa? Paulus. Dan lain-lain deh namanya. Kalau Anda baca di Roma pasal 16, banyak masih namanya. Ada Febe, ada Epenetus, Maria, Andronikus, Yunias, Ampliatus, dan cari ada yang nama-nama lainnya. Mana tahu itu nanti bagi Anda yang kepingin nanti yang sudah hamil lalu mempunyai anak, lihatlah ada contoh-contoh namanya banyak. Ya, ingat Roma pasal 16. Ya. Intinya adalah Tuhan tidak memanggil orang yang sudah layak. Gak seorang pun yang layak, gak seorang pun bisa, gak seorang pun yang pantas. Tetapi Tuhan melayakkan orang yang dipanggilnya, katakan amin. Ya. Mungkin saya dan Anda punya masa lalu yang membuat kita gak layak, tetapi no problem lah itu. Tuhan gak panggil Anda ketika kita sudah layak. Tetapi kemudian Tuhan akan melayakkan saya dan Anda ketika kita sudah dipanggilnya. Karena itu pesan saya buat jemaat gereja Mawar Syaron, Campus Walankerto. Coba deh, hari-hari ke depan ini carilah orang yang perlu Anda bantu. Perlu Anda bimbing. Kalau misalkan Anda tuh suami istri, Anda merasa pernikahan saya baik-baik saja. Pernikahan saya cukup kuat, Pastor Robert. Coba Anda cari dan doakan, temukan mungkin pasutri-pasutri muda, bimbing mereka, ajak mereka bicara. Ya, gak usah nunggu ada seminar keluarga, seminar pernikahan gitu, gak usah. Atau Anda perlu nge-mentori mereka yang, ini loh sesama jemaat sendiri. Mungkin ada yang masih single, masih belum menemukan jodohnya gitu loh. Gak kasihan tak sama mereka, jomblo terus gitu. Ya Anda yang sudah berkeluarga, sudah menikah itu lebih peka dan sensitif dengan kebutuhan mereka itu ya. Coba Anda bantu kenalin mereka, kasih dasar-dasar. Ini loh kamu harus ganti stylemu, ganti gayamu gitu ya. Mungkin secara penghidupanmu, penghasilanmu, kamu punya fasilitas, rumah, mobil, apa segala macam, udah bagus. Mungkin Anda perlu kasih saran sama dia. Tetapi itu loh yang kamu perlu ubah wajahmu. Ya. Ya dipermak dikit gitu loh, supaya lebih menarik, supaya lawan jenis itu tertarik gitu loh. Ya. Atau mungkin Anda sebagai pengusaha, businessman, businesswoman gitu ya. Cobalah Anda bagikan pengalaman Anda kepada mungkin teman-teman yang lebih muda, atau mereka yang lagi kesulitan pekerjaan, bagikan ilmu Anda. Bagikan pengalaman Anda sama mereka, jangan cuma Anda, ya kamu nggak bisa apa-apa, aku mah lebih hebat, kamu kayak gini, kurang doa, kurang diberkati. Jangan digituin, ya dibantu, didoakan dulu, Anda tanyain dia, kamu bisanya apa dan sebagainya. Ya. Kalau Anda mungkin sudah lama melayani Tuhan di gereja ini sebagai volunteer, apapun lah bidang Anda. Ajarin teman-teman yang lain yang mungkin baru bergabung, masih jadi pelayan Tuhan di tempat ini. Jangan Anda lepas begitu aja, kemudian dia melakukan kesalahan, dikit-dikit dieval. Lama-lama dieval, udahlah kamu di-off-kan, kamu gak cocok di bidang ini. Lah iya gak pernah didampingin, gak pernah diajarin, dimarahin terus. Ya orang mana bisa, bimbing terus. Ya. Waktu Anda mungkin pertama kali mimpin CG misalkan, Anda berusaha menyampaikan firman Tuhan, mengajar gitu kan. Kan orang masih bisa salah ya kan. Mungkin sebagai CGL, sebagai coachnya, sebagai tim leadernya, cobalah dampingi mereka. Bantu mereka supaya berkembang. Mana kalimat yang gak cocok, coba diganti. Supaya hari kedepannya lebih baik. Ya. Mungkin Anda punya apa ini ya, ibu-ibu ya, kaum ibu nih. Misalkan Anda punya talenta, masak, gitu ya. Masak, bikin kue, bikin nasi, apa segala macam gitu ya. Lalu Anda melihat anggota CG Anda dalam kesulitan. Susah Bu, Pak, gak punya kerjaan, saya gak punya pemasukan, pendapatan, penghasilan gak ada. Ini karena suami kena PHK, ini, itu dan sebagainya. Saudara-saudara coba kita berpikir untuk empower mereka. Jangan cuma kasih ikan terus sama mereka. Ya. Tapi belajarlah kita kasih kail, kita kasih pancing buat mereka. Setuju katakan amin. Ajari mereka mancing sendiri, menjala ikan sendiri, nangkep ikan, kemudian dikelola sendiri. Ini perumpamaan ya, artinya coba ajari mereka, mampukan mereka. Ajari mereka masak, bikin kue dulu yang sederhana, ya bantat. Ya dikasih kesempatan lagi, diajari lagi. Sampai kuenya enak, dah jual sendiri. Dapat penghasilan sendiri, katakan amin. Mungkin Anda punya teman, aduh kesulitan, bingung nih. Apa yang mau Anda lakukan? Anda mungkin
pernah belajar bikin kopi ya, lagi ngetren belakangan bikin kopi, pakai apa itu? Ya pakai alatnya yang segala macam gitu ya. Ya Anda ajarin mungkin teman Anda gimana caranya jadi barista atau bartender gitu ya, pokoknya bikin minuman lah gitu ya. Lalu bukalah kafe kecil-kecilan gitu loh. Ya, ajari teman Anda supaya dia punya wawasan berpikir ke depan. Kamu perlu penghasilan, kamu perlu untuk menghidupi dirimu dan keluargamu di masa depan. Anda modali dia lah paling tidak, ajak nanti teman-teman CG, teman-teman gereja, yuk kita mampir ke kafenya dia. Dia perlu bantuan. Nah, orang ini akan merasa di-empower oleh Anda, ditolong oleh Anda, karena Anda ngajarin dia, kasih dia kesempatan. Mungkin awalnya modalin dia, tapi lama-kelamaan dia diberkatin. Mana tahu akhirnya Anda dijadikan kongsiannya sama dia, lumayan kan, passive income itu. Apapun itu bisa terjadi, ayo kita sudah di-empower to empower others. Kita akan mengempower orang lain. Ya, intinya ayo jemaat Gereja Mars Sharon Campus Siwankerto, ayo kita saling menopang ya, saling empower. Jangan cari untung sendiri, tetapi saling bantu satu sama lain. Saya dan Anda sudah dimampukan Allah untuk memampukan sesama. Karena itu, mari tinggalkan masa lalu Anda, bergantunglah sungguh-sungguh pada Roh Kudus. Dalam setiap kelemahan kita, doa kita, Roh Kudus akan memampukan dan jadilah inspirasi yang mengempower sesama Anda. Ya, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan.